Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Muhtaram Ad-Doktor Ustazah Nur Hasaniyah kal muhadirat limadda al-kitaba al-wadhifiyah. Tayyib, nahnu min firqa as-sabi sanuqaddimu lakum taqdiman wa nafi'an lana lakum sina'un minal jumlati as-sabiyah wa jumlati an-natijah. Tayyib, jumlah kausalitas tatakawanu minal jumlah as-sababiyah wa jumlah an-natijah. Wa jumlah as-sababiyah sanulkiha minal mutakallimul ula yakni ukhti Lia Anggraini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kausalitas. Kausalitas dalam bahasa Arab mengungkapkan hubungan antara sebab dan akibat. Atau as-sababiyah adalah penyebab yang menunjukkan suatu hal menyebabkan hal yang lain terjadi. Biasanya menggunakan lafaz bisababin atau li'anna. Contoh, qarartu mughadiratal baladi bisababin al-jawi mumtiru daiman. Saya memutuskan terbang meninggalkan negara tersebut karena cuaca selalu hujan. Nah, saya ini meninggalkan negara tersebut dikarenakan atau disebabkan karena di negara itu cuacanya selalu hujan. Yang kedua yaitu istara mughadirata fariqihi bisababin maradihil muzmin. Dia terpaksa meninggalkan timnya karena penyakit kronisnya. Nah, di sini kan sebabnya dia meninggalkan timnya itu karena penyakit kronisnya. Contoh yang menggunakan li'anna. Lam yakhruj ma'ana al-yawm li'anna abahu lam yasmah lahu bidzalik. Dia tidak pergi bersama kami hari ini karena ayahnya tidak mengizinkannya. Ayahnya tidak mengizinkannya ini adalah sebab yang mengakibatkan dia ini tidak bisa pergi bersama kami. Yang kedua yaitu lam yanjah fil imtihan al-akhiri li'annahu lam yahtam bi dirasatihi. Dia tidak lulus ujian akhir karena dia tidak peduli dengan studinya. Nah, sebabnya si dia ini tidak lulus ujian karena dia tidak peduli dengan studinya yang mengakibatkan dia ini tidak lulus ujian akhir. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Tayyib, sanulkiha minal mutakallimu az-zani yani minal ukhti Nurdiana. Falyatafaddalil mashkur. Baiklah, saya akan menjelaskan yang nomor 2 yaitu hasil atau natijah. Natijah di sini sebagai hasil dari sesuatu. Maksudnya, adanya natijah itu untuk mengungkapkan konsekuensi dari suatu tindakan. Natijah ini berbeda dengan sababiyah, karena kalau natijah itu lebih to the point. Maksudnya to the point itu tidak terbatas pada satu lafaz saja. Biasanya menggunakan lafaz natijatun lidzalika dan ada ilah. Kita langsung saja ke contohnya. Contohnya itu waqa'at mudhaharatu wal ihtijahat natijata qarari raf'i dharaib. Nah, di sini lafaz natijahnya itu berupa qarari raf'i dharaib atau natijahnya itu berupa demonstrasi dan protes. Kenapa ada konsekuensi ini? Karena adanya suatu tindakan yaitu keputusan naiknya pajak. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Perbedaannya hanya berupa lafaz ada ilahnya dan natijahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Tayyib, sanulkiha minal mutakallimu as-sani yakni minal ukhti Azza Sofia. Falyatafaddalil mashkur. Taib, syukron moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konektor atau rumus dalam membuat natijah. Dalam membuat suatu natijah, maka perlu adanya rumus, yakni
Yang pertama, rumusnya menggunakan lafadz muqaddimah, kemudian lafadz lidalika, dan lafadz natijah. Seperti contoh, kana ad-darsu mumti'an lidalika fahimtu ad-darsa jayidan. Di sini, lafadz kana ad-darsu kita memberi warna hijau, menandakan bahwasanya dia sebagai muqaddimah, kalimat pembuka. Lidalika sebagai susunan berikutnya, setelah itu natijah yakni fahimtu ad-darsu jayidan, yang memiliki arti pembelajaran itu menarik. Oleh karenanya atau sehingga saya memahami pelajaran itu dengan baik. Rumus yang kedua yakni menggunakan lafadz natijah dahulu, kemudian lafadz bi anna dan lafadz muqaddimah. Sebagaimana contoh fatahtu midallati wa rafa'tuha li anna al-mataru al-qawiyya yahtilu. Di sini lafadz fatahtu sebagai lafadz natijah, kemudian lafadz al-mataru al-qawiyyu yahtilu sebagai muqaddimahnya, yang memiliki arti aku membuka payungku dan mengangkatnya karena turun hujan deras. Begitu juga rumus yang ketiga, yakni menggunakan lafadz natijah, nadhara li anna dan juga muqaddimah. Susunannya jadi di sini faza al-farik sebagai natijah, nadhara li anna sebagai kata penghubungnya, al-hadmu kana dhaifan sebagai muqaddimah. Yang artinya tim itu menang karena lawannya lemah. Baik, kemudian rumus yang berikutnya yakni menggunakan lafadz muqaddimah, kemudian disusul lafadz wa alaihi, kemudian natijah. Natijah diletakkan di akhir. Sebagaimana contoh tadarrabtu jayidan ala siqayati wa alaihi yumkinu an ahsula ala rukhsati siyaqah. Di sini lafadz tadarrabtu jayidan ala siyaqah sebagai lafadz muqaddimah, kalimat pembuka. Kemudian disusul dengan lafadz wa alaihi dan yumkinu an ahsula alaihi rukhsatu siyaqah sebagai natijahnya. Yang arti dari contoh berikut yakni saya berlatih mengemudi dengan baik sehingga saya berhak untuk mendapatkan SIM. Kemudian rumus yang terakhir menggunakan lafadz li'anna muqaddimah kemudian natijah. Lafadz li'annanya di depan, alasannya dulu. Seperti contoh li'anna al-khosma dhaifun fazal farik. Di sini al-khosmu dhaifun sebagai muqaddimah, fazal farik sebagai natijah, yang memiliki arti karena lawannya itu lemah, maka tim itu menang. Rumus yang terakhir, yakni menggunakan lafadz idakana, kemudian disusul lafadz muqaddimah, kemudian lafadz natijah. Di sini kami mengambil contoh, idakana al-jawu jayidan, fa inni sa'akhruju ma'a asdiqai. Di sini lafadz al-jawu jayidan sebagai muqaddimahnya, kemudian disusul dengan lafadz natijah, fa inni sa'akhruju ma'a asdiqai, yang mana arti dari lafadz ini yakni jika cuacanya bagus, maka saya akan keluar dengan teman-teman saya. Nah, di sini sudah jelas pengungkapan lafadz natijah itu menggunakan dengan ini bisa sangatlah jelas membuat natijah itu pasti ada rumus-rumus tertentu, yakni didahului dengan muqaddimah, disusul dengan lafadz alaihi atau li'anna atau idakana. Jadi membuat natijah itu ada rumus tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota, yakni Lia Anggraini, Syarifah Amanda, Nurdiana Khalida, dan Azza Sofia Rahmada. Referensi yang kami mengambil dari referensi buku How to Write in Arabic karangan El Mustafa Lahlawi. Ada sedikit quotes dari kami, yakni la tu'akhir amalaka ilal ghad ma takdiru an taghfalahul yauma. Janganlah engkau menunda pekerjaanmu sampai esok jika hari ini saja kamu bisa mengerjakan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami hari ini, yaitu yang terbagi menjadi dua, yaitu jumlah sababiyah dan jumlah natijah. Jumlah sababiyah yaitu jumlah hubungan antara sebab dan efeknya, sedangkan jumlah natijah yaitu mengungkapkan konsekuensi dari hasil tindakannya. Baik, yumkin iktafaitu min hadzal jalasa. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.